Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Harefan SEMM selaku dosen pengajar. Yang saya hormati teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Berliana Putriadi. Saya ingin mempresentasikan elektronik bisnis pada perusahaan PT Frisian Flag Indonesia. Sebelum saya mulai penjelasan tentang elektronik bisnis pada perusahaan PT Frisian Flag Indonesia, saya ingin menjelaskan pengertian tentang elektronik bisnis terlebih dahulu. Pengertian e-bisnis. Pengertian e-bisnis, elektronik bisnis, merupakan suatu kegiatan transaksi, jual beli, bisnis yang dilakukan dengan melalui perangkat elektronik atau juga dengan internet, sehingga perusahaan itu dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, ataupun juga rekan bisnis. Atau secara lebih singkat dapat diartikan e-bisnis merupakan penggunaan teknologi informasi serta juga komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya sehingga bisa memperoleh keuntungan. Tujuan e-bisnis dan e-commerce untuk mendukung efisiensi dan integritas pengelolaan data sumber daya manusia, keuangan, supply chain management. Selain itu berfungsi sebagai sarana komunikasi dan informasi bagi publik dengan berbasiskan internet. Sistem ini dapat diakses di mana saja sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan. Pengaruh sosial media terhadap e-bisnis. Pengaruh sosial media terhadap e-bisnis sangatlah besar, terutama untuk sarana promosi. Tidak hanya itu, bahkan kegiatan e-commerce pun sekarang sudah memanfaatkan sosial media. Ibaratnya, sosial media sekarang sebagai media transmisi dalam e-bisnis yang menghubungkan antara pembisnis dengan konsumennya. Keuntungan yang bisa didapatkan dari e-bisnis. 1. Memperluas pasar. Dengan menggunakan e-bisnis, perusahaan atau juga pembisnis akan dapat memperluas pasarnya, sehingga bisa memasuki pasar nasional atau bahkan internasional. 2. Dapat menjangkau banyak pelanggan dimanapun ia berada. 3. Menekankan biaya telekomunikasi serta juga waktu transaksi dan juga penerimaan produk. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pada PT Frisian Flag Indonesia. Sistem informasi pada PT Frisian Flag Indonesia. Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem informasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola semua transaksi yang mendukung fungsi manajemen dan dapat berguna untuk pengambilan keputusan. Atau sistem informasi manajemen yaitu sistem informasi yang menghasilkan output dengan masukan input dan berbagai proses lainnya yang dihasilkan dibutuhkan untuk tujuan tertentu dalam kegiatan manajemen. Berikut ini penerapan SIM dan TI pada PT Frisian Flag Indonesia. Yang pertama, perencanaan sumber daya perusahaan, Enterprise Resource Planning. Yang kedua, SAP, System Application Product. Yang ketiga, manajemen rantai pasokan, Supply Chain Management. Perencanaan sumber daya perusahaan, Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning adalah sistem terpadu yang berbasis komputer yang digunakan untuk mengelola sumber daya internal dan eksternal yang berwujud aset, sumber daya keuangan, bahan, dan sumber daya manusia. Ini merupakan arsitektur perangkat lunak yang bertujuan untuk memfasilitasi aliran informasi antara semua fungsi bisnis dalam batasan-batasan organisasi dan pengelola hubungan dengan para stakeholder luas. Tujuan penggunaan ERP bagi PT Frisian Flag Indonesia adalah 1. Untuk mengantisipasi pertumbuhan perusahaan yang terus berkembang. 2. Menyajikan data yang konsisten dan akurat sehingga meningkatkan visibilitas bisnis dan kemudahan dalam pengambilan keputusan. 3.
mengintegrasikan informasi di antara kantor dalam jaringan PT Vision Flag Indonesia. Yang keempat, mempermudah dalam fungsi produksi, akuntansi, serta penjualan perusahaan. Sedangkan manfaat yang diperoleh yaitu efisiensi, penghematan biaya, dan hubungan mitra yang kuat. SAP, System Application Product. SAP adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung perusahaan ini dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software Enterprise Resource Planning, yaitu suatu perangkat IT dan manajemen untuk membantu perusahaan untuk merencanakan dan melakukan berbagai aktivitas sehari-hari. Manajemen rantai pasokan, supply chain management. Supply chain management dapat diartikan terdapat kata rantai dan kata pasokan atau supply. Jadi, supply chain management adalah suatu lingkaran yang saling berhubungan dalam rangka untuk mendapatkan barang-barang yang diinginkan dari pemasok. Secara garis besar, supply chain management adalah suatu proses untuk mengintegrasi, mengkoordinasi, dan mengontrol pergerakan bahan baku menjadi produk jadi dan mengirimkannya kepada konsumen secara efektif dan efisien untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan strategi SCM. Tujuan dari SCM adalah untuk memastikan sebuah produk berada pada tempat dan waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan konsumen tanpa menciptakan stok yang berlebihan dan kekurangan, serta memberikan keuntungan besar bagi perusahaan, melakukan efektivitas dan efisiensi, mulai dari supplier, manufacturers, warehouse, dan stores. Tujuan lainnya untuk meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi di antara rekanan supply chain management dan meningkatkan percepatan inventory. Tujuan utama dari supply chain management adalah 1. Penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. 2. Mengurangi biaya. 3. Meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain. 4. Mengurangi waktu. 5. Memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. Cara pemasaran PT Vision Flag Indonesia. PT Vision Flag Indonesia mempromosikan produknya melalui online dan offline, seperti iklan televisi, sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain, dan offline-nya seperti majalah, banner, dan lain-lain. Dan dapat memesan produk PT Vision Flag melalui platform Shopee, Tokped, Lazada dengan nama Vision Flag Official Shop secara online, dan dapat membeli di supermarket, minimarket, toko-toko terdekat secara offline. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.